Pernahkah Anda merasa sudah rajin beribadah setiap hari, melakukan semua gerakan dan tata cara dengan sempurna, tapi batin ini masih sering merasa kosong, gelisah, dan hampa? Kita mungkin tidak pernah meninggalkan rutinitas di tempat ibadah, namun mengapa hati kita seolah tidak merasakan kehadiran Sang Pencipta? Berdasarkan ajaran agama yang mendalam, ada satu dimensi esensial yang sering kita lupakan saat melakukan kewajiban kita. Dimensi itu adalah ruh dari ibadah itu sendiri. Kita seringkali terlalu sibuk memastikan raga kita menunaikan kewajiban, namun kita lupa mengajak jiwa kita untuk ikut bersujud. Disinilah kita perlu mempertanyakan dan merenungkan kembali makna takwa yang sesungguhnya di dalam diri kita. Banyak dari kita yang mungkin menganggap bahwa takwa hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban harian. Kita berpikir bahwa dengan menyelesaikan rangkaian ritual fisik semata, kita telah mencapai derajat tertinggi sebagai seorang hamba. Namun, menurut pandangan para ulama dan cendekiawan spiritual, ibadah fisik sesungguhnya hanyalah gerbang pertama. Gerakan tubuh yang kita lakukan berulang-ulang seharusnya menjadi jembatan menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi, dan bukan sebagai tujuan akhir. Jika ibadah kita hanya sebatas rutinitas mekanis tanpa penghayatan batin, ia tidak akan mampu merubah akhlak atau mencegah kita dari perbuatan buruk di luar tempat ibadah. Takwa yang sesungguhnya menuntut jauh lebih banyak dari sekadar gerak raga. Secara bahasa, takwa berasal dari kata yang bermakna menjaga atau melindungi diri. Berdasarkan teks-teks kebijaksanaan masa lalu, analogi takwa sering digambarkan seperti seseorang yang berjalan di atas jalan setapak yang penuh dengan duri-duri tajam. Apa yang akan orang itu lakukan? Tentu saja, ia akan melangkah dengan sangat hati-hati, memperhatikan setiap pijakannya, menahan ujung pakaiannya, dan memastikan kakinya tidak tertusuk. Itulah esensi sejati dari takwa. Takwa adalah perisai batin, kehati-hatian jiwa dalam menavigasi kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai godaan dan larangan moral. Takwa adalah kesadaran terus-menerus bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, tentang takwa, sehingga kita menjaga diri agar tidak melewati batas. Dari sekadar amal lahiriah menuju kesadaran batiniah. Amal lahiriah sangat mudah dilihat, dinilai, dan bahkan dipuji oleh manusia lain. Namun kesadaran batin adalah rahasia yang mutlak antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika batin kita sadar dan terbangun, ibadah yang kita lakukan tidak akan lagi terasa membebani raga, melainkan berubah menjadi kebutuhan nutrisi bagi jiwa. Kita mulai memahami makna terdalam di balik setiap doa yang diucapkan, rahasia di balik menahan lapar, dan hikmah menyisihkan harta. Kesadaran batin inilah yang secara bertahap mengikis sifat angkuh, dengki, dan sombong dari dalam hati kita. Ujian sejati dari sebuah takwa bukanlah seberapa khusyuk kita terlihat saat berada di syaf terdepan di tengah keramaian jamaah, melainkan bagaimana kita bersikap ketika kita benar-benar sendirian. Saat pintu kamar tertutup rapat, saat layar gawai menyala di tengah kegelapan malam, dan tidak ada satu pasang mata manusia pun yang melihat kita. Di momen kesendirian mutlak itulah kualitas takwa kita yang sebenarnya diukur secara presisi. Apakah kita berani melakukan kesalahan karena merasa aman? Ataukah kita mampu menahan diri karena yakin bahwa pandangan Sang Pencipta mampu menembus dinding-dinding dan kegelapan? Seseorang yang benar-benar bertakwa akan memiliki rasa malu kepada Tuhannya. Berdasarkan kitab suci, tujuan dari diwajibkannya sebuah ibadah ritual sejatinya adalah untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, harus ada garis lurus yang kuat yang menghubungkan antara sajadah tempat kita bersujud dengan bagaimana kita berinteraksi di kehidupan sosial sehari-hari. Jika seseorang rutin beribadah, namun mulutnya masih gemar menyakiti tetangganya, tangannya menipu dalam berdagang, atau lisan menebarkan fitnah, maka ibadahnya belum mencapai tingkatan takwa. Ibadah fisik seharusnya melembutkan kerasnya hati dan membuahkan akhlak mulia di dunia nyata. Ia mengajarkan empati, kedisiplinan, dan kejujuran. Takwa yang sesungguhnya
harus tercermin dalam senyum yang tulus dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu ritual yang secara spesifik dirancang untuk melatih otot-otot takwa adalah puasa. Berbeda dengan rutinitas ibadah lainnya, puasa adalah amal yang sangat rahasia. Seseorang bisa saja berpura-pura lemas dan berpuasa di hadapan orang lain, namun diam-diam makan dan minum saat ia sedang sendirian di dapur. Mengapa kita tidak melakukannya? Jawabannya jelas, karena di dalam dada kita ada kesadaran batin, ada nilai takwa. Puasa melatih kita untuk meyakini pengawasan ilahi dalam tingkat yang paling personal dan sunyi. Melalui rasa lapar dan dahaga, ego raksasa kita ditekan. Puasa mengajarkan bahwa jika kita bisa menahan diri dari sesuatu yang halal, maka kita pasti mampu menahan diri dari yang haram. Selain melatih badan, ajaran agama juga dengan tegas mewajibkan kita untuk menyucikan harta melalui zakat dan sedekah. Banyak yang salah paham, mengira ini hanyalah rutinitas filantropi biasa. Namun, di balik dimensi fisik pemberian uang atau barang, terdapat pendidikan batin yang luar biasa kuat. Berbagi kepada mereka yang membutuhkan secara khusus dirancang untuk mengikis penyakit serakah, sifat kikir, dan rasa kepemilikan yang berlebihan atas harta duniawi. Takwa dalam harta berarti menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan sementara. Seseorang yang sungguh bertakwa akan selalu rela memberi, tanpa perlu mencantumkan namanya, berderma tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Ada satu penyakit batin yang sangat halus pergerakannya dan sangat berbahaya bagi para pencari takwa, yaitu ria. Ria adalah keinginan yang tersembunyi di dalam hati untuk dilihat, dikagumi, dan dipuji oleh manusia atas amal kebaikan yang kita lakukan. Ria bagaikan api kecil yang secara perlahan tapi pasti membakar tumpukan kayu kering. Ia menghanguskan seluruh nilai spiritual dari setiap rutinitas fisik yang kita banggakan. Ketika seseorang beribadah semata-mata hanya untuk menjaga status sosialnya sebagai orang yang soleh, maka batinnya saat itu perlahan mati. Takwa mengajarkan kita untuk menyembunyikan amal kebaikan kita sama rapatnya, sama gigihnya, dengan bagaimana kita berusaha menyembunyikan dosa-dosa kita. Menurut para ahli spiritual dan ajaran yang mendalam, tingkatan tertinggi dalam penghambaan disebut sebagai ihsan. Ihsan didefinisikan secara indah sebagai beribadah kepada Tuhan seolah-olah kita melihatnya secara langsung. Dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka batin kita harus benar-benar yakin tanpa keraguan bahwa Dia selalu melihat kita. Inilah puncak gunung tertinggi dari takwa. Ihsan memadukan keindahan dari kepatuhan ritual fisik dengan kesadaran batin yang paripurna. Ketika seseorang berhasil mencapai derajat ihsan ini, setiap tarikan nafasnya menjadi ibadah yang bernilai. Ia tidak lagi membutuhkan pengawasan manusia, tidak perlu diatur oleh hukum yang kaku untuk sekadar berbuat baik kepada sesama manusia. Di era modern yang serba cepat ini, implementasi nilai-nilai takwa menghadapi tantangan yang sama sekali baru dan tidak terduga. Kita hidup berdampingan di dunia maya yang serba terkoneksi, di mana layar kaca seringkali memberikan ilusi bahwa kita bebas beropini dan bertindak tanpa adanya konsekuensi nyata. Namun, takwa tidak pernah mengenal batas pemisah antara dunia nyata dan dunia maya. Jejak digital kita, setiap komentar anonim yang kita tuliskan, setiap berita meragukan yang kita sebarkan, semuanya menuntut pertanggungjawaban nurani. Menerapkan takwa di era digital berarti menjadikan hati kita sebagai saringan utama sebelum jari jemari kita mengetik. Ia mencegah kita dari ikut-ikutan menyebarkan kebencian. Jika kita melangkah keluar tempat ibadah, salah satu medan ujian terbesar bagi keaslian takwa kita adalah di tempat kerja dan dalam urusan bisnis sehari-hari. Apakah kita cukup memiliki takwa untuk tidak memakan dan mengambil hak orang lain? Apakah kita jujur dalam menakar, menimbang, dan melaporkan kualitas pekerjaan kita kepada atasan atau pelanggan? Seorang manusia yang benar-benar mengerti arti takwa yang sesungguhnya
tidak akan pernah mau memberi makan darah daging keluarganya dari hasil kecurangan, korupsi waktu, atau manipulasi data, sekecil apapun itu celahnya. Ia mengerti bahwa keberkahan dari rezeki jauh lebih berharga dan menenangkan daripada tumpukan materi. Lalu, apa buah manis yang akan kita petik dari memindahkan fokus ibadah ke takwa batiniah ini? Jawabannya adalah sebuah kedamaian batin yang sejati. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kesadaran kuat akan kehadiran Tuhan tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pujian yang melambungkan atau cacian yang menjatuhkan dari manusia. Ia terbebas dari tuntutan dan stres untuk selalu tampil sempurna di mata masyarakat luas, karena satu-satunya pandangan yang ia pedulikan dan ia takuti hanyalah pandangan Sang Pencipta. Perasaan kosong dan gelisah yang sering menghantui rutinitas ibadah harian perlahan sirna tanpa sisa, digantikan oleh keintiman yang hangat, jernih, dan menenangkan dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mulai menumbuhkan kesadaran batin ini di tengah kesibukan? Langkah pertamanya sangatlah sederhana. Cobalah untuk melambat. Di tengah rutinitas ibadah harian Anda yang mungkin sering terburu-buru, luangkan sedikit waktu ekstra. Sebelum mulai mengangkat tangan dan berdoa, diamlah sejenak. Sadari dengan sepenuh hati di hadapan siapa Anda sedang berdiri saat itu. Resapi pelan-pelan makna dari setiap kata suci yang Anda ucapkan. Kemudian, mulailah melatih kepekaan nurani Anda di luar dengan amalan-amalan kecil yang tersembunyi. Bantulah orang lain tanpa perlu mengunggahnya di media sosial. Langkah-langkah kecil ini, bila dijaga secara konsisten, akan mulai mengasah cermin hati kita. Pada kesimpulannya, takwa bukanlah semata-mata tentang memamerkan seberapa banyak rutinitas fisik yang mampu kita selesaikan setiap harinya. Takwa adalah murni tentang kualitas batin kita. Sebuah kompas nurani yang tidak terlihat, namun kuat mencegah kita dari perbuatan buruk, terutama pada saat kita mengira tidak ada orang yang melihat. Ia adalah jembatan kokoh antara sujud panjang kita di atas sajadah dan kejujuran kita di tengah hiruk-pikuk masyarakat. Mari kita bersama-sama mengembalikan nyawa ke dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jadikan setiap amalan sebagai jalan terang untuk semakin mendekat, menyucikan hati dari penyakit duniawi, dan membangun rasa cinta yang tulus kepadanya.